warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Baik anak-anak, kembali lagi dengan Ibu ya. Ibu di sini akan menjelaskan tentang tari kreasi. Yang pertama, gerak tari kreasi. Kita mengambil KD 3.1 dan KD 4.1. Yang pertama, KD 3.1 yaitu memahami keunikan gerak-gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Lalu KD 4.1 yaitu memeragakan keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Adapun tujuan yang dapat kita ketahui yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi karya seni tari dan memahami pengertian tari kreasi, mengidentifikasi jenis tari kreasi, memahami keunikan gerak tari kreasi, mengidentifikasi geragam tari kreasi, dan mengomunikasikan gerak tari kreasi baik secara tulis maupun lisan. Pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau mengembangkan pola-pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain maupun hasil kreativitas penciptanya. Tari kreasi memiliki keragaman dalam keunikan yang tertentu. Berjenis tari kreasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tari kreasi berpolakan tradisi, yang kedua tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Tari kreasi berpolakan tradisi yaitu tari kreasi yang garamannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi baik dalam koreografi, musik atau karawita, tata busana, dan rias maupun tata teknik pentasnya tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Lalu tari kreasi non-tradisi yaitu tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi baik hal koreografi, musik, rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya. Selanjutnya, keunikan gerak tari kreasi yaitu koreografi dan teknik gerak tari kreasi yang dapat menyesuaikan pada keadaan yang sedang tren. Tari kreasi mengalami perkembangan pada pola-pola tarian Nusantara yang telah ada. Pertama ada tari gegot, merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Isan pada tahun 1976. Tari ini menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi. Lalu yang kedua ada tari ronggeng Blantek, diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwik Widyastuti. Tari ronggeng Blantek merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng Blantek. Lalu yang ketiga ada tari saman. Dalam beberapa literatur menyebutkan tari saman dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo Aceh Tenggara. Nah, makanya disebut dengan tari saman karena yang menciptakan itu ya Syekh Saman gitu ya. Biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa adatnya. Nah, di sini juga ada video tentang keunikan dari tari gegot, tari ronggeng Blantek, dan tari saman. Tari gegot. Tari ini menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersenda gurau dalam menjalankan masa remajanya. Canda dan tawa mewarnai kehidupannya. Ide garapan tarian ini berangkat dari karakter topeng, panji, dan jingga, di mana karakter tersebut mewakili kehidupan keseharian manusia dari dua karakter tersebut sehingga dapat disimpulkan menjadi bentuk tari pergaulan dan gerak canda. Dapat diartikan sebagai kebersamaan. Iringan tari gegot adalah musik topeng Betawi. Tari ronggeng Blantek. Tari ronggeng Blantek merupakan tari kreasi yang diangkat dari teater rakyat Betawi, yaitu topeng Blantek, di mana dalam memulai sebuah pertunjukan, topeng biasanya sebagai pembuka diawali dengan sebuah pertunjukan tari yang disebut ronggeng Blantek.
Dalam perkembangannya, tarian ini menjadi tarian lepas dan banyak diminati oleh masyarakat sebagai tari bentuk dan pertunjukan pada acara dalam penyambutan tamu. Tari Saman. Tarian suku Gayo ini biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adatnya. Syair dalam tarian Saman menggunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tari Saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar referensi tari budaya warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya UNESCO di Bali 24 November 2011. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran seni budaya kali ini yaitu tari kreasi adalah tari yang sudah dimodifikasi menjadi sebuah tarian modern masa kini ataupun tari yang sudah dimodifikasi menjadi mengikuti tren. Adapun jenis tari kreasi dibagi menjadi dua, yaitu dari kreasi yang masih ada adatnya dan tari kreasi yang dimodifikasi keseluruhannya. Tari kreasi ini menggunakan musik yang dikreasikan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya lestariku.